Assalamualaikum anak soleh solihah. Berjumpa lagi dengan Bu Fatika di pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 5. Hari ini kita akan belajar menentukan ide pokok dalam teks tertulis. Selamat menyimak ya. Setiap membaca, ada informasi utama yang disampaikan dalam teks tersebut. Informasi utama disampaikan melalui ide pokok. Gagasan pokok atau ide pokok merupakan inti yang dibahas dalam sebuah paragraf. Untuk menentukan ide pokok, kita harus membaca teks secara keseluruhan dan menentukan kalimat utamanya. Gagasan pendukung atau penjelas adalah uraian dan tambahan informasi yang menjelaskan gagasan pokok. Cara menentukan kalimat utama. Ciri kalimat utama deduktif. Bacalah kalimat secara keseluruhan. Jika pada kalimat kedua terdapat kata yang diulang, kata tunjuk, kata ganti orang, kata penghubung, maka kalimat utamanya berada di awal paragraf. Kalimat utama induktif. Jika kalimat terakhir terdapat kata oleh sebab itu, oleh karena itu, dan dengan demikian, atau kata jadi, maka kalimat utamanya berada di akhir paragraf. Apabila menemui paragraf yang dimulai dengan kata hubung, kemungkinan kalimat utamanya berada di tengah paragraf. Apabila kalimat utama sudah ditentukan, maka gagasan pokok ada dalam kalimat tersebut. Dapat ditulis dengan kalimat utuh atau ditulis kembali dengan bahasamu sendiri. Perhatikan contoh teks halaman 8 berikut. Kehidupan burung. Burung termasuk jenis unggas. Burung memiliki ciri-ciri yang sama dengan hewan unggas lainnya. Ciri-ciri burung adalah permukaan kulitnya ditutupi bulu, memiliki paruh, memiliki sepasang kaki dan sepasang sayap. Beberapa jenis burung dapat terbang menggunakan sayapnya. Pada tulang sayap burung terdapat rongga yang memudahkan untuk terbang. Saat terbang, burung menggerakkan otot sayapnya untuk mengepakkan sayap. Otot-otot tersebut yang menjadi tenaga pendorong untuk dapat terbang ke angkasa. Ada beberapa jenis burung yang tidak dapat terbang, misalnya ayam, burung unta, dan penguin. Ketiga jenis burung tersebut tidak menggunakan sayapnya untuk terbang. Burung unta lebih sering menggunakan kaki untuk berlari saat berada dalam bahaya, sedangkan penguin menggunakan kakinya untuk membantunya berenang dan menyelam di dalam air ketika mencari makan. Kalimat utama adalah burung termasuk jenis unggas. Karena pada kalimat kedua terdapat pengulangan kata burung dan kata unggas yang merupakan rincian dari kalimat sebelumnya. Sedangkan di kalimat kedua dan ketiga menjelaskan lebih rinci mengenai ciri-ciri burung sebagai unggas. Ide pokok dapat kamu tulis dengan bahasamu sendiri, yaitu ciri-ciri burung sebagai jenis unggas. Kalimat utama paragraf 2 adalah beberapa jenis burung dapat terbang menggunakan sayapnya. Di kalimat kedua terdapat pengulangan kata sayap burung. Ini merupakan penjelasan lebih lanjut dari kalimat ke-1. Karena di kalimat kedua, ketiga, dan keempat adalah penjelasan lebih lanjut mengenai bagaimana cara tulang dan otot-otot burung membantunya bergerak untuk terbang. Ide pokok dapat kalian tulis dengan bahasa kalian sendiri, yaitu cara beberapa burung dapat terbang dengan sayapnya, atau bagaimana beberapa burung dapat terbang. Kalimat utama paragraf 3 adalah ada beberapa jenis burung yang tidak dapat terbang
Di kalimat kedua terdapat kata penjelas, yaitu kata misalnya, yang merupakan uraian dari kalimat yang pertama. Sedangkan di kalimat ketiga dan empat menjelaskan hewan lain yang tidak dapat terbang dengan sayapnya. Sehingga ide pokoknya dapat kita tulis, yaitu contoh atau jenis burung yang tidak dapat terbang dengan sayap. Ketiga paragraf yang sudah kita bahas merupakan contoh paragraf deduktif atau yang kalimat utamanya berada di awal paragraf. Untuk selanjutnya, Bu Guru akan memberikan satu paragraf lagi yang kalimat utamanya berada di akhir paragraf atau induktif. Kalimat utama paragraf tersebut adalah hal itulah yang membuat sebagian besar orang malas untuk berolahraga. Terdapat kata hal itulah yang merupakan simpulan dari penjelasan di kalimat-kalimat sebelumnya, sehingga ide pokok paragraf tersebut dapat ditulis dengan bahasamu sendiri, yaitu sebab atau alasan orang malas untuk berolahraga. Nah, itulah tadi pembahasan kita mengenai ide pokok dan menentukan kalimat utama. Selamat belajar dan semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.